Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tazkiratan lil ibad wa taghwiyatan lil muttaqin minal muslimina ilal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sahibil millatit tahirah warridwanu ala alihi wa ashabihi wa alihim wa ala man tabi'ahum bi ihsan wa ulama'il ummati fi kulli zaman. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis qudsi. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab hadis qudsi Al-Mawa'id Al-Imam Al-Ghazali, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam mempelajari hadis qudsi. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram syai'lillahi lahumul fatihah. Wa thumma ila hadratil imami Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tushi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi syaulillahi lahumul fatihah. Wa summa ila arwahi Bapak Wirat Songko dan Bapak Suparti Gunawan Siwi dan Ibu Etsi Pertiwi dan Ibu Ita Rosalita. Ghafarallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal waladdallin. Amin. Wa thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Sampai mau itu 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya bani Adam, hei anak Adam, ilaman, kepada siapakah tashkuni, kalian mengadukan aku,
Walaisa jika tidak, limisli seperti aku, tashku kalian mengadu, wa ila mata sampai kapan, tan syauni kalian melupakan aku, walam astaujib sedangkan aku tidak menghendaki, minkum darimu, zalika hal itu, wa ila mata sampai kapan, takfuruni kalian akan kufur kepadaku, walastu aku tidak, bidzallamin berlaku dolim, lil abidi kepada hamba, wa ila mata sampai kapan, tajhadu kamu tidak mengakui, nikmati nikmatku, wa ila mata sampai kapan, tastakhifu kamu meremehkan, bi kitab suciku, walam ukallifka walam sedangkan aku tidak, ukallifka membebani kamu, malatutiku apa yang kamu tidak sanggup, wa ila mata sampai kapan, tajfuni kalian berpaling dariku, wa ila mata sampai kapan, tajhaduni kalian ingkar kepadaku, walaisa lakum
sedang kalian tidak memiliki Rabbun Tuhan ghairi selain aku, wa idza maritum, jika kalian sakit, fa ayyu thayyibin, siapa dokter min duni, selain aku, yashfikum, yang menyembuhkanmu, fakot, sungguh, syakautumuni, kalian telah mengeluh kepadaku, wasakhotum, dan kalian benci, qadha'i, terhadap ketetapanku, wa ana, akulah, alladzi arsaltu, yang menurunkan as-samaa, dari langit, alaikum, kepadamu, midroron, hujan lebat, fakultum, tapi kalian berkata, mutirna, hujan lebat turun, bihadzan najmi, karena bintang ini, fakot, dengan begitu, kafartumuni, kalian telah kufur kepadaku, wa amantum, dan kalian beriman, bin najmi, dengan bintang atau kepada bintang. Wa ana, akulah, alladzi, yang anzaltu,
telah menurunkan alaikum kepada kalian rahmati rahmatku qadron dengan jumlah maqduron yang terukur makyulan yang tertakar ma'dudan yang terhitung mauzunan yang tertimbang maksuman dan yang terbagi fa idza jaa ketika datang ahadakum salah seorang di antara kamu hutu tidak memperoleh makanan salasati ayyamin 3 hari qala lalu berkata ana aku bisyarrin bernasib buruk walastu dan aku bi khairin sedang sial waqad sungguh jahada dia telah ingkar nikmati terhadap nikmatku waman barang siapa mana tidak mau bayar az-zakat zakat min malihi dari hartanya fakot berarti telah istakhaffa meremehkan bi kitab suciku wa
idza apabila alima seseorang mengetahui biwakti sholati waktu sholat lam yafrogh tidak bergegas laha sholat fakot sungguh ia ghafala telah lalai Ani dariku. Oke, saya jelaskan dulu. Sekarang kita sampai nasihat 18. Yaqulullahu ta'ala ya bena Adam ilaman taskuni walaisam limisli tasku. Kepada siapa kalian mengadukan perkara kalau bukan seperti aku ini kalian mengadukan. Nah, sebenarnya Allah itu menjelaskan penderitaan ya, dan hampir semuanya seperti kalimat penghiburan ya. Hampir semuanya seperti kalimat penghiburan. Sebenarnya rencana Allah itu lebih besar. Namun manusia ya menjelaskannya seperti hiburan murahan dan menuduh Allah perencana yang lebih kejam daripada Fir'aun. Ketika ada masalah kan mengeluhnya luar biasa. Kalau masalahnya hilang, nah, jingkrak-jingkraknya juga luar biasa. Itu orang yang menuduh Allah sebagai perencana terburuk di muka bumi. Ya, perencanaannya Allah itu lebih parah dari perencanaannya Fir'aun. Ditunda sedikit saja kenikmatannya sudah berdoa setiap malam, terus mengadukan dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang ini memang sudah zamannya orang melupakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, Allah mengatakan saya tidak akan mendolimi hamba saya, tapi perang terus kan begitu. Sampai ini kabarnya katanya Imam Khomeini terbunuh satu keluarga. Ya, dari dulu di Timur Tengah itu perang. Yang khianat ya orang dalamnya. Saddam Hussein perang, yang khianat ya orang dalamnya. Kok bisa gitu loh? Ya berarti kan orang dalamnya khianat, nggak pernah mensyukuri nikmat. Di abad keempat Hijriah, Kubilai Khan menyerang Baghdad, ya orang dalam yang berkhianat ke Kubilai Khan. Akhirnya sekarang anak-anak lahir kelaparan lalu mati sia-sia. Perang. Orang soleh mati lebih cepat. Nah, kalau ada orang soleh mati lebih cepat, orang Jawa mengatakan begini, kalau orang soleh mati lebih cepat itu sama dengan bambu itu loh Gus, yang lurus-lurus itu kan yang dipotong duluan sama orang-orang itu. Kalau yang bengkok-bengkok kan dipotong belakangan. Loh, ini kan kita menceritakan rencana Allah yang sangat besar seperti
menuduh Allah sebagai perencana yang terburuk. Nah, kalau orang jahat usianya panjang karena biar bisa nungguin anak cucunya ila yaumil kiamah. Kiai cepat mati, kalau koruptor panjang usianya. Maling usianya panjang. Akhirnya kita mengindikasikan kalau ada orang kalau usianya panjang berarti nggak soleh, ya kan? Karena apa? Orang soleh usianya pendek, diibaratkan bambu yang lurus, nah itu yang ditebang duluan oleh tukang bambu. Nah sekarang dengan kisah-kisah ini mengeluh itu, ya, perang meledak di negara-negara yang penduduknya rajin berdoa, zikir dan wirid. Iran itu pusatnya orang tasawuf sufi, banyak yang mengikuti madhabnya ahlul bait. Ya, di Yaman perang, di Syria, di mana-mana perang, dan di tempat-tempat yang orangnya banyak yang berzikir dan wirid, justru banyak perang. Nah, di negara-negara yang orang-orangnya banyak berzikir dan wirid, ya, banyak jamaah-jamaah ahlu thariqah, tapi korupsi juga merajalela di negeri yang ada 1 juta masjid, terus mengadu bagaimana kepada Allah. Ya, korupsi merajalela di negara yang memiliki 1 juta masjid, ya kan lucu. Jadi jumlah ahlu thariqahnya dengan ahlul koruptornya juga imbang. Siapa yang sedang sujud, siapa yang sedang bersyukur, dan siapa yang sedang mabuk sekarang nggak bisa dibedakan. Itu sujud lama itu mabuk apa memang betul-betul sujud? Zikir lama-lama itu sedang ngefly apa memang sedang fana kepada Allah? Ya mabuk, semuanya mabuk. Lapangan sepak bola itu lebih penting daripada rumah sakit kanker dan ibu melahirkan atau bersalin, ya kan? Sepak bola dibangun besar-besaran, tapi rumah sakit untuk mengobati orang yang kena kanker atau ibu yang sedang bersalin itu biasa-biasa saja, ya. Rumah-rumah rehabilitasi perempuan-perempuan yang korban perkosaan para tentara penjajah, ya, perkosaan para pemuka agama, ya, itu tidak lebih penting daripada bangun stadion sepak bola yang miliaran hanya untuk guyonan atas nama olahraga. Nah sekarang melihat hadis qudsi ini, kita harus menghadapi dunia ini apa adanya, bukan dengan iming-iming surga. Ya, menghadapi dunia apa adanya, nggak perlu lihat lagi iming-iming surga. Kenapa ayat-ayat suci dikumandangkan di tengah-tengah sirine orang-orang yang sedang perang? Terus kira-kira mengadunya ke siapa? Padahal di Quran, di hadis menjelaskan Allah tidak rela kalau terjadi pertumpahan darah, tapi mereka yang perang itu selalu mengumandangkan ayat-ayat suci dan doa. Nah, Tuhan ini selalu dipanggil-panggil untuk memuluskan pembantaian dan genosida, pembunuhan massal.
Tuhan selalu dipanggil-panggil dalam istighosah agar menghentikan korupsi. Namun faktanya menunjukkan sebaliknya. Terus Allah bingung, orang-orang ini ngadu kepadaku, ngadu apanya yang diadukan? Nah, kita yang memahami hadis qudsi, kalau doa bisa mengubah dunia, tentu desa seperti Badas ini akan menjadi kota suci seperti Mekah. Nyatanya banyak pengajian, banyak istighosah, ya sama-sama saja, ya nggak bisa berubah menjadi kota suci. Pedagang sayur yang bangun jam 2 pagi, ya menjajakan sayurnya, seharusnya itu lebih kaya daripada konglomerat, tapi ternyata tidak kaya-kaya. Nenek-nenek sama kakek-kakek yang gemar tahajud, malam-malam pergi ke masjid sambil pakai mukena, ya pakai kelompen, klotek. Ternyata hidupnya juga tidak sejahtera, dan umurnya pun tidak ada manfaatnya. Doa kita mengadu kepada Allah itu tidak bisa merubah sistem. Kita terlalu banyak menengadah tapi sedikit menggugat, ya, banyak menengadah kepada Allah tapi tidak pernah menggugat. Yang mengendalikan dunia itu tidak pernah berdoa kepada Allah, nggak pernah minta, ya nggak pernah istighosah. Yang ngebom Iran itu ya orang-orang Amerika nggak istighosah dulu pada waktu mau perang. Dia di training, di kursus yang luar biasa, dididik, digembleng, baru berangkat. Yang satu istighosah dulu, dibom dulu malahan. Nah, mereka nggak pernah berdoa, tapi paham sistem bagaimana melemahkan musuh, bagaimana membuat orang lain miskin, bagaimana bisa mengontrol dan mengendalikan dunia. Ya, kadang-kadang kita ini kan memahami apa-apa itu ceritanya terlalu lebay, ya, terlalu lebay. Anak sekolah aja contohnya istighosah setiap mau ujian. Kenapa kok nggak 1 bulan sebelumnya diadakan bimbingan khusus menghadapi ujian? Kalau bimbingan khusus bayar gurunya kan mahal, Gus. Itu mau ikut Olimpiade Sains Nasional mahal, Gus. Ya dari dulu juga mahal. Kalau sudah mahal ya barulah mengadu kepada Allah, ya Allah berilah saya kemampuan supaya anak saya itu bisa mengikuti Olimpiade Nasional. Kalau ditawari Olimpiade Nasional, Sains Nasional, orang tua dibilang ini loh sistemnya yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa mengendalikan dunia. Kalau seperti itu saya nggak ikut aja, Gus. Loh iya kan dikasih tahu, ini lebih hebat daripada kamu istighosahan. Terus di mana, Gus? Sana kamu ikut bimbingan belajar di sana anaknya. Setelah datang ke sana, 1 paket 8 juta, Gus. Nah, iya kan? Akhirnya dibom sama orang-orang yang tahu sistem. Nah, sekarang yang di kampus-kampus saja itu yang matanya bunder kayak kita makin hari makin sedikit. Ya. Fakultas-fakultas sains, kedokteran, farmasi, sing moto-moto bunder ini suwe-suwene tinggal sedikit. Karena apa? Gus timbangi sekolah pun kok ge modal dagang mon Gus dodol sayur bendino wis oleh duit. Budal ten kandangan jam 2 bengi, jam 8 isuk wis teko omah. Tapi ketika sakit kangkunge gak kena gawe bayari sakitnya.
Karena ketika disuruh masuk kepada sistem tidak mau. Senengane ndonga istighosah ya Latif ya Latif ya Latif. Ini Allah mengajarkan kita tidak lebay, nggak boleh lebay. Jangan hanya mengadu tapi menggugat. Ya. Siapa yang digugat? Yang digugat adalah orang-orang yang menghancurkan orang-orang yang sering berdoa. Koruptor itu jarang wiritan, uangnya triliunan. Sampai wiritan sampai dower, uangnya nggak sampai 100 juta rekeningnya. Ngenteni sapi ini setahun pisan mana? Kesuwen. Terus laporan ke Pak Presiden bahwa setiap hari itu menyembelih 1 ekor sapi untuk kebutuhan makan bergizi. Pak Presiden manggut-manggut, itu lihat itu. Ya, jadi kita jangan terlalu lebay mengadu, menggugat sekarang itu. Gugat pada Allah, ya Allah hancurkan sistem-sistem yang rusak itu. Karena kami mau menghancurkan secara materi, secara fisik tidak pernah mampu, kalah kaya sama mereka. Tenggelamkanlah mereka seperti engkau menenggelamkan Korun. Fir'aun dengan Korun bersatu. Musa tidak punya apa-apa. Pengikutnya Musa orang miskin. Akhirnya menggugatlah kepada Allah supaya mereka jangan sampai diberi kesempatan lagi. Nggih. Surah wiritan akeh-akeh gak wiritan duwe miliaran. Nggih toh? Kita yang wiritan subhanallah alhamdulillah setiap habis sholat 5 waktu 33 kali 33 pancet uripe. Omahe dicet setahun pisan latir yoyo. Tahu jalannya. Nah, berdoa tapi nggak pernah tahu jalannya. Nanti berdoanya kepada Allah, gugatlah Allah supaya sistem yang dolim itu dihentikan. Gitu loh. Istighosah 1000 kali nggak pernah akan bisa selesai. Makanya pertanyaan secara filosofis, kalau istighosah itu mampu menghentikan bencana, berarti kan nggak ada bencana ini. Ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, dan ke depan nggak ada bencana. Istighosah setiap hari, bencana lebih besar. Terus kita terlalu lebay. Inilah takdirnya Allah. Bukan istighosah yang harus diperbaiki, kelakuan kita lah harus diperbaiki, merusak sistem, merusak alam, ya, merusak semuanya yang berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia. Nggih. Pripun kira-kira? Paham? Nah itu loh. Sebinjing gak udah torikotan Gus gak mandi ya. Nah, sekarang kumpulkan itu ahli torikoh berapa banyak? Kongkon nyiwerudan ora mandek udane. Kalah sama orang yang gak torikotan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tangannya dinaikkan ke atas. Ya, ini yang bukan torikoan. Japa mantranya cuma begini. Langite ora sidaudan, sapu gerang tunggu lawang, yen udan mung sak crit sak uyuhe jaran. Ora udan tenan. Sing donga Allahumma shayyibana, Allah gak mandi. Ayo coba kalau hujan baca. Kemarin itu saya sama anak saya Meza di belakang kan udah mau hujan itu. Kita praktekkan doanya ahlu torikoh dan bukan ahlu torikoh. Terus saya berdiri di belakang sama Meza. Ayo baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sapu gerang langiti rasidaudan mergo ade Meza ate ngaji hadis qudsi engko bengi.
Nah kalau gagal gimana? Loh, itu anaknya. Insya Allah nggak gagal. Kalau gagal cuman hujannya sak crit sak uyo jarang. Kan nggak hujan loh. Itu saksinya anak kecil. Ketika kita berdoa Allahumma shoyyibana, Allahumma shoyyibana, tambah dawa, glodak. Ahli zikir, ahli wirid dudani Gusti Allah. Kan dipermalukan kita. Sudah nggak manjur. Ahli wirid sujud tapi sambil mencuri. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Oh, oke, silakan. Ini berkaitan dengan yang disampaikan manusia itu terus terutama di negara Timur Tengah yang kita hadapi sepertinya Allah masih buyut. Pertanyaan saya, apakah bangsa jin, setan dan iblis tidak pernah? Oh iya. Ada pemerintahan, ada perusahaan, ada sistem. Oh nggih, terima kasih. Itu nanti penjelasannya di hadis ke-19. Nggih. Nggih, kalau begitu kita lanjutkan ke Mauidhah ke-19. Kalau ingin tahu jelasnya kenapa kejahatan nggak bisa berhenti, korupsi nggak bisa berhenti, pembunuhan, pemerkosaan nggak bisa berhenti. Ini kata Allah ada di Mauidhah ke-19. Al-Mauidhatut Tasi'ata Asyrata, nasihat ke-19. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya bena Adam, hai anak Adam, isbir, bersabarlah, wa tawaddo, dan rendah hatilah, arfaka, niscaya aku meninggikanmu, waskurni, bersyukurlah kepadaku, azidka, aku tambah nikmatmu, wastaghfirni, mintalah ampun kepadaku, aghfir laka, niscaya aku ampuni kamu, wa idza ta'autani, jika kamu berdoa atau minta, ya doa saja ya, kita terjemahkan berdoa. Wa idza da'autani, jika kamu berdoa kepadaku, astajibulaka, niscaya aku kabulkan kamu, watub, bertobatlah, ilayya, kepadaku, atub, tentu aku terima, alaika, tobatmu,
Wa as'alni, mintalah kepadaku. Uktika, tentu aku beri kamu. Wa tasaddaq, bersedekahlah. Abarik, ubarik, niscaya aku berkahi laka kamu. Fi rizqika, rizkimu. Wasil, sambunglah. Rohimaka, silaturahmimu. Azid, aku tambah. Fi ajalika, ajalmu. Maksudnya ini aku tambah umurmu, ya. Dikasih garis miring umur. Watlub, mintalah. Minni, kepadaku. Al-afiyata, kesehatan. Bitulis sihhati, bituli dengan yang panjang, as-sihhati, kesehatan. Jadi terjemahnya bitulis sihhati, dengan kesehatan yang panjang. Wassalamati, dan mintalah keselamatan. Fil wahdati, ketika kamu sendirian. Ya, kalau melihat hadis qudsi ini kan banyak orang tua, usianya panjang, rizkinya habis. Itu kalau berdoa tentang umur panjang, ya Allah panjangkan umur saya, sertakan rizki saya juga panjang sebagaimana umur saya, juga kesehatan saya panjang sebagaimana umur saya. Nah, banyak yang lupa berdoa umurnya panjang, lupa rizkinya nggak panjang, kesehatannya nggak panjang, akhirnya jadi kembang bayang. Terus anak cucunya bosen ngerawat, terus dipindah ke panti Ureda, ya, dititipkan ke dinas sosial, disambangi setiap 1 bulan sekali, dibawakan nasi goreng sama gorengan. Kalau ingin tahu, ke Pari sana, dekatnya HVA itu kan panti jomponya orang-orang tua punyanya pemerintah provinsi. Di dalam itu banyak sekali, padahal anaknya kalau besok mobilnya mewah. Karena apa? Nggak disertai rizki panjang, tuwek dunia ini entek. Ya. Jadi sekarang orang tua kok umurnya panjang kok miskin, anaknya agak pikir-pikir, ngeramut bapak nggak ada yang pakai ngeramat ini. Wal ikhlaso, dan ikhlaslah kamu. Firroghbati, dalam kesungguhan. Wal waro, dan bersikaplah wirai. Ilallahi, kepada Allah. Fit taubati, dalam tobat. Jadi kalau tobat yang sungguh-sungguh, jangan tobat lombok, ya. Wal ghinaa, dan berjiwa kayalah. Fil qanaati, dalam qanaah. Jadi kita harus berjiwa besar dan bermental
kaya dan qanaah. Ya bena Adam, hai anak Adam, kaifa bagaimana tatma'u kamu bisa melaksanakan fil ibadati ibadah ma'asyibai bersamaan dengan kamu kekenyangan. Mau sholat khusyuk kenyang gak bisa. Wa kaifa bagaimana tatma'u kamu bisa fi hubbillahi mencintai Allah ma'a bersamaan hubbil mali kamu mencintai harta. Wa kaifa dan bagaimana fil khaufi kamu takut kepada Allah ma'a sekaligus khaufil fakri kamu takut pada kefakiran. Wa kaifa bagaimana tatma'u kamu bisa fil waroi bersikap birahi ma'al khirsi sekaligus kamu rakus alat dunia terhadap dunia. Wa kaifa bagaimana tatma'u kamu bisa fi mardatillahi menginginkan ridho Allah bi ghairil masakini tanpa ridho orang-orang miskin. Wa kaifa bagaimana tatma'u kamu bisa firridhoi mencari ridho Allah ma'al bukhli sekaligus kamu pelit. Wa kaifa bagaimana tatma'u kamu bisa fil jannati berharap masuk surga ma'a hubbid dunya sekaligus kamu cinta dunia wa ma'al madhi dan sekaligus kamu cinta pujian atau sanjungan. Wa kaifa bagaimana tatma'u kamu bisa fis sa'adati bahagia
ma'aqillatil ilmi, sekaligus minim ilmu. Saya jelaskan, ini pertanyaannya. Ini nasihat ke-19. Sabar, tawadhu. Kata Allah, kalau sabar, tawadhu akan dinaikkan derajatnya. Kalau bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kalau sering beristighfar akan diampuni. Kalau sering berdoa akan dikabulkan. Benerkah itu? Kalau minta katanya akan diberi. Kalau berjiwa besar, berjiwa bermental kaya akan bisa qanaah. Tapi ternyata semakin kaya semakin sibuk. Nah, tadi pertanyaannya terus bagaimana, Gus? Jadi ini saya jelaskan, di nasihat ke-19 itu ada kegilaan manusia dan pengakuan iblis, rencananya mau tobat setelah lebaran. Iblis mau tobat setelah lebaran. Bener ini. Kemarin telepon saya, rencana saya mau tobat, Mas. Setelah Khomeini terbunuh, saya mau tobat. Yakin nggak kalau Iblis selalu dipajang sebagai kambing hitam abadi dalam kehidupan manusia. Manusia nggak syukur, katanya godaan iblis. Dia dicap sebagai biang keladi kejatuhan Adam dan Hawa. Ya. Iblis sang antagonis sejati. Padahal sing judes mae arek-arek. Dulu iblis dilabeli makhluk paling angkuh, paling gila, karena menolak mentah-mentah perintah Allah sujud kepada Adam. Nah, sekarang iblis ongkang-ongkang di istananya dan tertawa ngakak karena melihat manusia lebih gila daripada dirinya. Iya, ini dialog saya sama iblis. Nah, manusia membakar hutan, korupsi kuota haji, masih tetap merasa paling suci. Hasil pembakaran hutan dan korupsi dijadikan jariah dan disumbangkan ke pesantren-pesantren, panti asuhan, majelis-majelis thariqah. Ya, saat menyerahkan jariah, dia ceramah tentang zakat mal, zakat profesi. Ini yang saya serahkan, zakat mal saya, zakat profesi. Mal itu harta, ya harta curian, ngomongnya zakat mal. Profesi maling, ngomongnya zakat profesi. Lebih hebat mana sama iblis? Ya lebih hebat anaknya Adam, ya benar Adam. Iblis tertawa geli. Dulu dia dikutuk karena tak mau sujud. Sekarang manusia sujud sambil mencuri, istighosah sambil korupsi, gitu loh. Jadi istighosah yang dia supaya tidak terjadi bencana alam banjir. Ternyata yang membiayai istighosah kubro ya kok yang korupsi. Jadi ya sujud sambil korupsi, istighosah sambil mencuri. Iblis terus tertawa-tawa sama anak buahnya. Alhamdulillah pekerjaan kita sekarang makin ringan, kata iblis. Manusia membangun masjid megah di tengah tanah rampasan. Ya, mereka sujud sambil selfie, sambil nulis caption, Masya Allah, begitu indahnya rumah Allah. Padahal tanahnya rampasan,
Uang bangun masjid, masjid itu dibangun dengan uang korupsi. Cik Mentolo nulis caption di medsosnya, Masya Allah, indahnya rumah Allah. Itu iblis tertawa melihat anak Adam seperti itu. Dulu iblis terlalu jujur, dia dituduh membangkang. Nah, sekarang politisi cium tangan kiai demi suara. Lihat nanti cium tangan, bungkuk-bungkuk pada kiai. Pemuka agama berdagang agama di atas mimbar, merubah ayat demi alat kekuasaan. Nah, iblis tertawa, aku menolak sujud. Manusia selalu berbohong setiap hari dan menolak nuraninya sendiri. Lebih parah mana? Menolak sujud atau menolak hati nurani? Padahal hati nuraninya tahu, ini uang korupsi diamplopkan ke saya, ini uang dikasihkan ke saya, gitu lah. Iblis dibenci, ya. Keserakahan diberi gelar ikhtiar sekarang. Wong serakah-serakah itu diberi gelar, ini masih ikhtiar Gus, padahal serakah. Kedengkian dijadikan bahan konten dakwah, ya, menghina sana sini, mengkafirkan sana sini. Neraka menjadi tempat istirahat mereka yang jujur, ya. Tapi kalah politik dengan para pemabuk yang sedang sujud. Nah, para pemuja kepalsuan ini menang, bisa mengendalikan sistem dan mengontrol kehidupan manusia. Iblis berkata, kalau aku bertobat akan mengacaukan industri religi, ya. Tadi iblis berkata, Mas, kalau aku tobat, industri religi ini akan hancur dan berguncang, ya. Karena aku bertobat, ulama akan berhadapan dengan fakta bahwa kejahatan manusia bukan hasil godaanku, kata iblis, ya, tapi hasil keserakahan. Bukan aku yang menggelincirkan. Bagaimana kalau iblis pensiun? Bagaimana industri air kemasan yang diruqyah oleh para ustadz? Bagaimana follower konten dakwah yang modalnya setanan dan iblisan? Kalau iblis kembali taat, siapa yang disalahkan? Kalau suami selingkuh, tetangga mencuri, anak SMA hamil di luar nikah, siapa yang disalahkan? Kalau gubernur menggelapkan dana hibah, siapa yang disalahkan? Kalau ada perempuan pemimpin menggunakan ijazah palsu, kata iblis. Coba kalau iblis sudah bertobat, terus faktanya seperti ini, apa industri religi tidak akan hancur? Paham toh industri religi? Iya, ternyata yang dipakai itu di konten-konten itu iblisan sama setanan. Jadi iblis sama setan nggak pernah perang, dia enjoy saja melihat anak Adam sedang berbohong di depan industri religi. Iblis katanya di kitab, setan kalau Ramadan kan di kerangkeng. Berarti kalau ada kesalahan manusia pada bulan Ramadan ini, ya kesalahan siapa? Masa mau ngambing hitamkan iblis? Kitab-kitab kuning itu kan menjelaskan kalau Ramadan jin, setan, iblis, peri, perahyangan itu di kerangkeng Gusti Allah, tidak ada yang bisa ganggu anak Adam. Yang bisa anak Adam ganggu iblis. Iblis sudah nulis pledoi, ya. Jadi keberatan bahwa dia dituduh
menggelincirkan anak cucu Adam. Saya sudah bertobat saya. Kalau saya bertobat, kejahatan tetap berjalan, siapa yang disalahkan? Wong anak cucu Adam sujud sambil mencuri, istighosah sambil merampok, sholawatan sambil korupsi. Nah, semua kan karena takut miskin, takut fakir, kata Allah. Ya, kaifa tatma'u fil khaufi ma khaufil fakir. Kamu bagaimana takut sama aku? Kamu sendiri takut dengan kefakiran. Bagaimana kamu bisa mencintai aku sedangkan kamu mencintai dunia sampai korupsi besar-besaran dan tersistem, korupsinya jamaah. Bagaimana aku bisa mengampuni kamu di depan Ka'bah? Wong kuota haji aja kamu gelapkan. Loh, ini loh memahami kalimatnya Allah itu. Bagaimana kamu bisa ibadah tenang sedangkan kamu sendiri rakus dan kekenyangan? Bagaimana kamu bisa berjiwa besar dan bermental kaya sedangkan kamu tidak pernah neriman qanaah? Kaji cukup seumur hidup sekali aja, berkali-kali haji. Umroh 2 kali 3 kali lah cukup, sampai 10 kali. Contohnya saya ini. Iya, karena biar nyaingi iblis, ya toh. Tapi kan nyainginya ibadah, bukan nyainginya kejahatannya. Bagaimana kamu bisa bersedekah, minta diberi keberkahan hartamu, sedangkan kamu kalau sedekah pelit? Bagaimana mau saya sucikan jiwamu ketika bayar zakat fitrah? Beras yang kamu pakai zakat beras timbunan 5 tahun, bukan beras yang baru, ya kan? Bagaimana aku bersihkan dosa-dosamu dari tubuhmu? Kamu ketika bersedekah menjelang lebaran, baju 100.003 yang kamu kasihkan anak yatim, itu pun beli di keranjang kuning. Ya kan? Terus presenter saya live itu jamaah Gus Dewi, kira 100.003. Lu gitu minta dibersihkan hatinya, disucikan badannya dari dosa. Bagaimana kamu bisa wirai? Ya, kamu sendiri rakus. Ya iblis pensiun toh, jelas nggak ada perang di dunia iblis. Di dunia setan nggak ada. Kira-kira bisa dimengerti hadis qudsinya Allah ini. Kamu aja gemar jadi panitia pengumpul zakat daripada kamu zakat. Ketika lebaran haji kamu lebih gemar jadi panitia kurban daripada kurban. Panitia zakat itu WA, tapi nggak WA ke saya, WA ke grup. Mohon Bapak Ibu untuk zakatnya dijangkepkan 3 kilo untuk operasional pendistribusian zakat. Besok kalau ketemu orangnya mau saya kasih tahu, memang butuh berapa tuh mendistribusikan zakat, kok sampai suruh jangkepno 3 kilo. Bilang saja kepada umat untuk menyempurnakan zakat ya 3 kilo, jangan dikasih embel-embel untuk operasional mentasyaruhkan dan mendistribusikan zakat. Itu apa? Itulah jahil murakkab, karena kebodohannya dia terjatuh. Nah, ya seperti itu. Kan di kitab fikih sudah dijelaskan kan, di Fathul Mu'in dijelaskan panitia itu harus pinter, jangan sampai menyampaikan segala sesuatu menusuk hatinya umat. Ya wis, disampaikan saja untuk mensempurnakan zakat,
dipaskan untuk beras 3 kilogram. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan. Waalaikumsalam. Pertama, awal tadi bersabarlah dan mudah hilang. Saya akan pendidikan ini maksudnya dalam arti pendidikan dalam hal apa? Nah, yang ditinggikan adalah derajat kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau kita mau sabar, contohnya begini, orang sekarang lagi jor-joran dengan kehidupannya, tapi sabar saja, nggak usah ikut jor-joran. Ya, semua orang lagi ikut-ikutan ini itu, ya kita nggak usah ikutan, sabar saja dengan godaan. Orang-orang lagi ngejar yang namanya seperti contohnya FB Pro, kabeh ikut memposting supaya dapat FB Pro. Karena apa? Ada yang memposting di TikTok bahwa dia bekerja selama 3 bulan terus dapat ini terus bisa beli Honda Civic yang turbo harga 400 juta. Ya kalau kita yang sudah belajar filsafat kemarin, ya nggak mungkin, itu kan pembodohan publik supaya orang lain tertarik dengan iklannya dia dan anak masih muda. Apa mungkin bikin konten selama 1 bulan menghasilkan 400 juta? Oh, sekarang contohnya begini, followernya saja bisa kita lihat, ya kan? Terus berapa kali tayangan dia, berapa kali view-nya. Tapi orang itu bikin konten, ini penghasilan saya per minggu sekian sampai 1 bulan itu dapat 400 juta. Halo guys, ini aku sedang ke sekolah nganter cucu guys. Nah, anak cucuku sudah langsung diterima kepala sekolahnya guys. Nenek-nenek lincah Nelly. Itu karena apa namanya, ingin mengejar pro itu, sampai FB saya di add, ininya di add, terus ditulisi di inbox, Gus tolong di komen share Gus. Loh, itu akhirnya kan nggak sabar. Saya sabar menunggu jamaah saya nge-add yang namanya saluran WhatsApp. Makanya saya tadi sore sama istri bilang begini, tolong nanti orang-orang tertentu itu minta HP-nya suruh klik, kayak tak omongi klik gak iso klik. Pak Haji Jalil itu minta aja HP-nya langsung diklikkan, biar nanti bisa ngikuti pengajiannya di saluran. Karena kita ngikuti perkembangan zaman, didiklah anakmu sebagaimana zamannya. Kata Sayyidina Ali, ya ngajilah kamu sebagaimana zamanmu. Zaman sudah canggih medsos. Dulu saya sabar menunggu orang ngeklik dari jamaah cuman 72 aja. Terus saya coba sih bagaimana saya bisa meningkatkan derajatnya saluran ini. Saya mencoba 2 bahasa, ya, Inggris, Indonesia. Yang saya dulu kan Inggrisnya, di bawah translate to bahasa Indonesia. Terus saya kaget, tiba-tiba 2.000, tiba-tiba 3.000. Oh, berarti memang perlu ilmu, ya, perlu ilmu untuk menyampaikan dakwahnya Allah, tidak dengan kejahilan, ya. Oh, ternyata banyak. Dulu saya ngaji, awal-awal ngaji itu di YouTube kan pakai makna Jawa. Terus banyak yang inbox di Facebook, banyak inbox di HP, WA. Pak Yai, saya orang Kalimantan, saya suka ngikuti pengajian Pak Yai, tapi saya nggak paham bahasa Jawanya. Ya, akhirnya lama-lama ya karena mau go public, ya go internasional, kita bahasa Indonesia, menasionalisasi pengajian. Nah sekarang kalau bahasa Indonesia banyak,
Terus saya bahasa Inggris kan ternyata lebih banyak. Malah yang nggak paham kan jenengan tak bahasa Inggris no. Sopo iki? Ya kan saya paham di bahan nggih. Silakan lagi. Ini ngaji sampai sesi 19 ini baru pikiran saya. Maksudnya ini ya diskusi kan turunnya ke Kanjeng Nabi Muhammad. Iya. Kenapa kok redaksinya Allah ini kok nggak dibikin hai umat Muhammad gitu? Kok kayak Adam gitu? Ya, ini memang hadis qudsi itu tujuannya universal untuk memberikan motivasi secara universal, tidak hanya umatnya Kanjeng Nabi, ya, tapi yang menyampaikan Kanjeng Nabi. Makanya banyak ilmuwan, filosof itu ya ternyata kan ngutip-ngutip dari hadis qudsi. Bagi yang nggak paham, wah kata-katanya hebat ini. Padahal itu saya sudah baca, oh itu dari hadis qudsi. Ya. Di konten-konten itu sebenarnya kan ya hadis qudsi banyak dikutip orang tapi tidak disebutkan hadis qudsi. Motivator-motivator yang Islami itu sebenarnya ya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Nah, makin kesini makin terbuka apa makin berat? Terbuka kan. Allah menjelaskan dengan bahasa sastra tinggi di Quran gak paham-paham. Ini bahasa kan bahasa manusia biasa. Redaksinya nggak sulit-sulit kan. Wong, kalau orang Badak kan gitu. Kowe njaluk aku iku ndonga. Nek ndonga iku ya aja mikir ndonga karo serakah. Kan gitu cara bahasa kita. Bahasa Quran pakai standar sastra tinggi, orang nggak paham saking halusnya. Makanya alternatif berikutnya Allah menasihati anak manusia, anak Adam ini dengan bahasa manusia langsung kepada Nabi Muhammad. Terus disampaikanlah kepada Nabi dan Nabi sampai kepada para sahabat sampai kepada kita ini. Nanti kalau pengen hadis qudsi yang lain-lain, ya nanti kita ngaji hadis qudsi yang lain. Ini hadis qudsi yang saya ambilkan ini karena apa? Untuk motivasi kita supaya kita paham dengan apa yang disampaikan Allah tentang kita dari mulai lahir sampai mati. Karena Allah ngomong begini, katanya kamu percaya kalau kematian itu pasti, tapi kamu kok masih senang-senang saja sama teman-temanmu bersenang-senang? Ya kan? Kalimatnya Allah. Ajibtu liman aikona, kan kalimat bahasa Arabnya kan nggak sastra sekali. Aku heran melihat orang yang katanya yakin terhadap hisab tapi ngumpuk-ngumpuk dunyo. Aku heran karo wong-wong kuwi jarine wedi mati tapi jek seneng-seneng ae nang dunyo, malah seneng-seneng malah bahagia kan gitu. Bahasa gini masa kurang kan? Nggak perlu sastra tinggi tuh, bahasa biasa lah, bahasanya manusia, bukan bahasa wahyu langit ya. Bukan bahasa kosmis kalau bahasa filsafat itu duduk bahasanya pangeran, bahasanya menungso. Kalau sudah dibahasakan sebagaimana bahasa manusia kok nggak paham-paham, berarti ya jahil, qillatul ilmi, minim ngelmu. Nggih. Monggo ya nggih, monggo. Saya ngerti niki nek pamit orang matur kok sing dikambing hitang kok ibu. Ternyata hal-hal yang seperti ini seandainya nggih menungso niki digodho kali iblis. Nggih, terjadi signal sing karuan seandainya. Tapi saat ini menungso pun karuan. Lajeng abami nggih iblis niku menggoda manusia, apakah dari nafsu? Padahal nafsu pun dia terangkan dari kita bahwa ma'ubariun nafsi inna nafsa la'amar bisu'i lama rohibun. Lajeng mudahnya saya entah itu kami dia manusia itu bunyi. Orang kalau jujur justru terasing. Iblis itu kan jujur, tidak mau menyembah Adam. Karena apa? Dia kalau belum tahu alasannya kenapa saya harus menyembah,
Ya menyembah tetap Allah, kata iblis. Tapi karena kalah dengan mayoritas, iblis jadi sesat. Nah, apakah setiap yang dilakukan manusia, kesalahannya, dosanya pasti iblis? Nah, makanya paradoknya kita ngaji itu, ketika ngaji kitab kuning di bulan Ramadan, iblis, setan semua dibelenggu dan tidak bisa kemana-mana. Lah kalau ada orang jahat pada waktu Ramadan, siapa yang disalahkan? Iblis ada di kerangkeng, ada di sel penjara. Iblis ngomong, saya kalau Ramadan pensiun Gus. Kalau ada orang korupsi di bulan Ramadan, wong takjil aja dikorupsi. Nah, berarti siapa yang harus disalahkan? Iblis tidak ada di tempat. Lokusnya ada, tapi iblis tidak ada. Nah, makanya kita melihat hadis kutsinya Allah. Nah, ternyata kan kita suka mengambing. Kita kan akan dicontohkan antara Adam dengan iblis. Turun temurun narasi itu mengambing hitamkan iblis. Begitu juga orang jahat, orang korup itu mesti nuduh orang lain maling padahal dia sendiri maling, nuduh orang lain korupsi padahal dia sendiri korupsi. Jadi sebenarnya nggak ada campur tangannya iblis. Ya itulah karena keserakahan manusia, serakah ilmunya, serakah hartanya, serakah jabatannya. Iblis tidak mau mengganggu stabilitas dia tahu saya di industri religi juga dikambing hitamkan. Kalau ada pemuka agama berzina katanya digoda iblis, padahal dia mencoba sekali dua kali kok enak, kan lanjut sendiri, bukan aku yang goda, dia sendiri yang ketagihan. Korupsi pertama enak, kedua kali enak, lama-lama terlalu enak, terus serakah. Makanya Allah kan kalau kamu serakah, maka Allah mengatakan, wahai dunia, tutuplah dirimu dari orang-orang yang serakah, hancurkanlah orang yang serakah terhadap dirimu. Jadi sebenarnya siapa? Ya kita sendiri, bukan iblis. Memang pernah ada buktinya kalau iblis menjerumuskan kita. Itu kan masih konon katanya, dan beritanya masih hoax. Itu narasi yang dibangun di industri religi. Memang iblis yang selalu dikambing hitamkan, dan dia adalah sosok yang antagonis. Ibarat kalau di sahur sepuh kan mak lampirnya iblis ini. Mak lampir gak punya BPJS saja sakit, gak bisa dirawat sama rumah sakit. Jadi kalau kita mau berbicara beragama dengan akal sehat, nggak ada kemampuan iblis menggoda anak Adam. Yang ada anak Adam yang menjerumuskan iblis, tapi berkelit bahwa iblislah pelakunya. Ramadan ini katanya kan di kitab-kitab itu iblis dibelenggu. Terus kalau ada orang korupsi di tengah-tengah Ramadan, ada lagi pertanyaan? Di TV disiarkan. Sebentar yang dianu. Monggo. Kekurangan makan bergizi. Itu kesalahan atau sudah seperti itu? Makanya di hadis yang sebelumnya, di hadisku sebelumnya itu kan Allah sudah menyindir. Kenapa orang itu kok setuju dengan begitu? Oh, ternyata dia dapat bagian dari itu. Saya kan dari awal begini, peruntukan zakat kan sudah jelas, asnafnya ada 8. Apa makan bergizi gratis termasuk asnaf? Loh, yang sekolah mewah-mewah itu kan ya nggak perlu disantuni. Kenapa kelompok mereka kok
berijtihad dengan berapi-api kok memperbolehkan uang zakat untuk kepentingan makan bergizi gratis. Seminggu berikutnya saya diberitahu sama Gusti Allah, itu loh ternyata dia kan dapat bagian 1000 dapur, 1000 ini, ya kan? Koncone sapa? Iya, karena dia memfatwa begitu karena ada embel-embelnya tadi. Yang tidak setuju tahu bahwa memang tidak perlu untuk kepentingan politik itu menggunakan dana umat yang seperti zakat. Kalau saya membaca fikih-fikih nggak mungkin boleh, tapi kenapa kok yang kelompok besar itu memperbolehkan? Karena dikasih jatah dapur. Satu dapur berapa keuntungannya? Kan sudah diumumkan orang-orang di medsos kan, keuntungannya minimal 6 juta. Kalau dikalikan 30 hari sudah berapa? 180 juta. Terus dengan bangganya ada anak muda yang seusia Vivi itu, saya sudah memiliki dapur 21. Sekarang akan sampai kita targetnya 40 dapur. Itu aja dengan bangga. Loh, kalau begitu siapa yang masa iblis? Ya sistem itu tadi yang Allah katakan, kamu tuh banyak berdoa nggak pernah menggugat. Yang begitu-begitu nggak pernah berdoa tapi menguasai sistem, sampailah industri religi dikuasai mereka. Sampai rumah produksi religi A gimana? Bisa memfatwa ini halal? Oh ya bisa. Religi B ya enggak mau saya, itu enggak sesuai dengan syariat. Kamu boleh nggak cari dukungan yang banyak, ya kan? Jadi fatwanya ternyata sama dengan fatwa di abad ke-5 Hijriyah. Ada embel. Nggih, monggo yang di zoom. Waalaikumsalam. Kalau kita belum ngaji hadis qudsi, kan orang berbuat jahat, berbuat baik atas izin Allah. Itu kan ya sudah diperdebatkan antara Jabariyah, Qadariyah, terus Mu'tazilah sama ahlu sunnah. Kalau kita tidak diberi kebebasan memilih, bagaimana manusia bisa berdiri sendiri? Kalau semua ini sudah ditentukan Allah, berarti kita kan nggak perlu beribadah. Kalau sudah ditentukan masuk surga atau tidak. Jadi kalau melihat kita belajar ini, jadi sebenarnya semua yang diperbuat manusia itu ya kita disuruh memilih, makanya Allah memberikan qadha dan qadar. Qadha qadar itu kalau zaman sekarang itu kan ada itu contoh media sosial namanya WhatsApp. Qadhanya sudah Bapak Ibu tulis mau WA saya, tapi gak jadilah, terus dihapus, berarti qadarnya memang tidak jadi WA saya, qadhanya sudah dilakukan tadi, gitu loh. Nah ketika terus ternyata ketinggalan informasi, salahnya siapa? Apa salah WhatsApp? Ya enggak, ya salahnya sendiri karena sudah mau benar diberikan kebebasan oleh Allah untuk bertanya, tidak bertanya. Oke, jadi
kita di dalam kehidupan kan diberikan oleh Allah namanya qadha dan qadar. Allah memang memberikan takaran, kamu punya rezeki sudah aku beri takarannya. Nah, kamu punya pekerjaan, aku yang menentukan mana yang baik buat kamu, tapi kamu tetap harus bekerja, kan begitu. Nah, bukan menyikapi apa yang disampaikan Allah dengan apatis. Kalau semua sudah ditentukan Allah, kenapa harus ada siksa kubur? Kenapa? Kalau semua sudah ditentukan Allah, kita masih dihisab nanti di dunia. Nah, karena kita nggak tahu qadha dan qadar, nggak pernah ngaji hadis kursi, kalau pingin tidak dihisab Allah, amal kebaikan kita termasuk harta kita, maka ketika melakukan apapun, ya kita mengucapkan ini karena Allah. Ya, ini atas nama Allah, bukan menyebut nama Allah. Jadi beramal apapun ya atas nama Allah. Harta apapun ya miliknya Allah. Makanya Allah kan nyindir di hadis qudsi, kamu katanya wirai. Kalau orang wirai kan semua disampaikan atas nama Allah. Ngapunten Gus, alhamdulillah Allah ngirim panjenengan saged nulungi kula, kan begitu. Enggak kan Gus? Alhamdulillah Gus, kula nyuwun barokah doa nggih Gus. Itu sebenarnya keliru. Ngomong kula nyuwun barokah doa panjenengan keliru. Barokah doa ya tetap kepada Allah. Gus, kula nyuwun jenengan bantu suwunake dhateng Gusti Allah barokah doa. Nah, kalau kemarin kan belum ngaji hadis qudsi ya nggak apa-apa. Gus, kula nyuwun barokah doa pun Gus. Nanti kalau riyoyo mau pulang lencer, Gus nyuwun barokah doa tak gemplang roti kowe. Ya, itu kata-kata yang keliru. Oke, kata-kata yang keliru. Jadi nanti kalau berkunjung ke siapa saja, Mbah Yai, kula saderenge kalih kanca-kanca rombongan saderenge wangsul, sebelum kami pulang, saya mohon didoakan, dimintakan barokah kepada Allah. Bukan nyuwun barokah dan panjenengan, berarti jenengan memberhalakan saya dan menuhankan saya. Kemarin masih dimaafkan dosanya, kalau hari ini nanti dibalas dosanya oleh Allah. Jadi nanti kalau lebaran mau pulang jangan seperti biasa redaksinya Gus sadene masuk kula nyuwun barokah doa Gus. Tak lokno goblok tenan dadi wong ngaji yahmun yahmin kok redaksinya tetap begitu. Sadar nggak kalau sepanjang tahun memberhalakan saya? Ya mending ya nggak usah minta doa gitu. Ketoke jaluk donga, tapi kan memberhalakan saya, menuhankan saya. Jadi itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam konsep qadha dan qadar. Ramadan itu kan sebenarnya kunci Ramadan itu apa sih? Contohnya kalau konteks Ramadan itu kuncinya imsak, titik. Tahu artinya imsak? Menahan. Nahan emosi, nahan amarah, nahan korupsi, nahan maling, nahan nyinyir, nahan ghibah. Tapi kan faktanya tidak ada yang menahan. Nahan makan banyak, nahan beli takjil. Contohnya anak saya, minta uang, cukup 20.000 aja. Karena kemarin sudah 50.000, sekarang 20.000 aja. Mau apa? Beli takjil. Terus dikirim Om Ilham takjil. Enggak, aku pengen beli ini loh. Kan berarti kalau anak kecil belum paham konsep imsak. Dipikir orang dulu punya konsep imsak itu nggak ada makna filosofisnya, ya menahan semuanya. Jadi pertanyaannya memang sudah ada konsep qadha dan qadarnya Allah. Contoh besok jangan salah kalau berucap, Gus, kalau saya bersama rombongan sebelum pamit saya mohon didoakan dan dimintakan berkah kepada Allah, bukan minta barokah ke saya loh ya. Nah, minta sangu nggak apa-apa, ini di tremos di toples sudah saya siapin sangu, sudah istri saya sudah beli amplop tulisannya BCA.
Sudah jelas ya? Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah ababa kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awala majlisina hadza salahan wa usadahu falahan wa akhir rahmatan wa ni'matan wa takrimatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina fil awwalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin amin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.